Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozana Fitrasari dari HT5C akan mempresentasikan materi perkuliahan politik hukum tentang perspektif politik hukum di Indonesia. A. Masa sebelum kemerdekaan. Perkembangan politik hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi Eropa kontinental atau civil law yang masuk melalui kolonial Belanda, berkembang di bawah bayang-bayang paradigma positivisme yang menjadi paradigma mainstream di tanah asalnya Eropa kontinental. Paradigma ini pada dasarnya berasal dari filsafat positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte, yang kemudian dikembangkan di bidang hukum. Paradigma positivisme memandang hukum sebagai hasil positivisasi dari norma-norma yang telah dirundingkan di antara warga masyarakat, sebagai sistem aturan yang bersifat otonom dan netral. Masuknya arus utama aliran politik hukum berbasis positivisme itu ke Indonesia, selain dari kolonial Belanda, juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum akademik juris Belanda yang mengawali tonggak pengajaran dan kajian hukum. Sebagai sebuah negara yang mewarisi tradisi civil law, perkembangan ilmu hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh kaum akademik juris. Di tangan mereka, kewenangan terletak kewenangan akademik dan profesional dalam menginterpretasi hukum. B. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, era Orde Lama. Saat diproklamirkannya kemerdekaan dimulailah tatanan hidup berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Seperti halnya suatu bangunan baru yang pertama dibangun adalah fondamen yang kuat, begitu pula dengan bernegara diperlukan konsep-konsep dasar bernegara dan berbangsa yang menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki suatu ideologi yang memberikan pandangan dalam bernegara serta memberikan ciri tersendiri dari bangsa-bangsa lainnya. Pada masa yang dipimpin oleh Soekarno, ini memang dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang dibangun memiliki nilai yang sangat tinggi yang dapat menggabungkan kemajemukan bangsa ini, seperti Pancasila yang di dalamnya melambangkan berbagai kekuatan yang terikat menjadi satu dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, serta merumuskan suatu Undang-Undang Dasar 1945 yang dipakai sebagai kaidah pokok dalam perundang-undangan di Indonesia dan dalam pembukaannya yang mencerminkan secara tegas sikap bangsa Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi, dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret presiden yang isinya pembubaran konstitusi, diundangkan dengan resmi dalam Lembaga Negara tahun 1959 nomor 75, Berita Negara 1959 nomor 69, berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi, dan mekanisme yang dilaksanakan berdasarkan pada sistem trial and error yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang. Sistem trial and error telah membuahkan sistem multi-ideologi dan multi-partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi-mayoritas. Keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI atau TII yang berhaluan teokratisme Islam fundamental tahun 1952 sampai 1962 dan kemudian pemilu 1955 melahirkan 4 partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan stabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Super Semar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru, yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama, di mana masih terlihat kentalnya mekanisme fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideologi sosialisme komunisme. Yang kedua, era Orde Baru.
Setelah lahirnya Super Semar, era kepemerintahan kini berada penuh di tangan Soeharto setelah Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni sampai Juli 1966. Harapan pun banyak dimunculkan dari sejak Orde Baru berkuasa, mulai dari konsistensinya menumpas pemberontakan PKI hingga meningkatkan taraf hidup bangsa dengan program pembangunan. Pada masa Orde Baru, pula pemerintah menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya, dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu yang pertama, berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut dengan konsensus utama. Yang kedua, konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintahan dan partai-partai politik dan masyarakat. Pada awal kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan langgam libertarian. Lalu sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter. Seperti telah dikemukakan, obsesi Orde Baru sejak awal adalah membangun stabilitas nasional dalam rangka melindungi kelancaran pembangunan ekonomi. Hal pertama yang dapat terlihat guna menjalankan kekuasaan adalah dengan menambahkan kekuatan TNI dan Polri di dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara memasukkan kedua pilar ini ke dalam keanggotaan MPR atau DPR. Tampilnya militer di pentas politik bukan untuk pertama kali, sebab sebelum itu militer sudah terlibat dalam politik praktis sejalan dengan kegiatan ekonomi menyusul dengan diluncurkannya konsep dui fungsi ABRI. Lalu, dengan menguatkan salah satu parpol, kericuhan dalam pembahasan RUU yang mengantarkan penundaan pemilu disertai dengan emaskulasi yang sistematis terhadap partai-partai kuat yang akan bertarung dalam pemilu. Pengebirian ini sejalan dengan sikap ABRI yang menyetujui penyelenggaraan pemilu, tetapi dengan jaminan bahwa kekuatan Orde Baru harus menang. Karena itu, di samping menggarap UU Pemilu yang dapat memberikan jaminan atau dominasi kekuatan pemerintah, maka partai-partai yang diperhitungkan mendapat dukungan dari pemilih mulai dilemahkan. Menghadapi pemilu 1971, selain menggarap UU Pemilu dan melakukan emaskulasi terhadap partai-partai besar, pemerintah juga membangun partai sendiri, yaitu Golkar. Sejak awal Orde Baru, Golkar sudah didesain untuk menjadi partai pemerintah yang diproyeksikan menjadi tangan sipil Angkatan Darat dalam pemilu. Sekretariat bersama Golkar adalah tangan sipil Angkatan Darat yang dulu berhasil secara efektif mengimbangi. Selain itu, untuk menguatkan keotoriternya pada masa ini, sistem berubah drastis menjadi non-demokratik dengan berbagai hal, misalnya pembatasan pemberitaan, kebebasan pers yang tertekan, dan arogansi pihak-pihak yang pemerintahan yang memegang kekuasaan. Yang ketiga, era setelah reformasi. Bermula dari krisis ekonomi nasional yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 yang melumpuhkan segala sendi kehidupan, mulailah muncul ketidakkepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Ketidakpercayaan ini mulai memunculkan keinginan suatu perubahan yang menyeluruh, sehingga mulailah dielu-elukan suatu yang dinamakan reformasi. Adapun tokoh-tokoh reformasi yang menjadi pelopor gerakan ini diantaranya Amin Rais, Adnan Buyung Nasution, Andi Alfian, Malarangeng, dan tokoh-tokoh lainnya yang didukung oleh gerakan besar-besaran mahasiswa seluruh Indonesia, serta berbagai lapisan masyarakat. Gerakan ini berhasil menumbangkan Orde Baru dan rezim kepemimpinan Soeharto. C. Perkembangan politik hukum pasca reformasi. Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi, bangsa Indonesia belum memiliki sistem hukum yang murni yang bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, tetapi memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian, upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan dengan perkembangan zaman, dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini.
Itulah materi perkuliahan dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.